Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Mazmur 124. Mazmur 124. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, saya memberikan tema Tuhan penolong sejati. Ya, Tuhan penolong sejati. Saudara, kita tidak pernah tahu Mazmur ini menceritakan keadaan seperti apa yang dihadapi oleh pemazmur. Ya, kita tidak pernah tahu, ya. Karena memang tidak pernah diceritakan atau ditulis diberikan keterangan tertentu. Tapi jikalau kita melihat sejarah bangsa Israel di Perjanjian Lama mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Tuhan akhirnya menolong mereka. Misalnya peristiwa perbudakan di Mesir. Kemudian mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, lalu kemudian melewati Laut Merah, dan Tuhan memelihara mereka selama di padang gurun 40 tahun. Ya. Kemudian peristiwa apa lagi? Ya, ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka melewati sungai Yordan. Dan ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa yang harus dimusnahkan di tanah Kanaan itu, ya. Kemudian ada peristiwa lagi serangan dari bangsa Asyur, ya. Bangsa Asyur khususnya ketika menyerang Yerusalem, menyerang Yehuda, itu bangsa yang kuatnya luar biasa. Dan yang terakhir bangsa Babel, ya. Ketika bangsa Babel akhirnya menghancurkan Yerusalem, menghancurkan seluruh Yehuda dan membawa mereka tertawan ke Babel. Nah, saudara, inilah peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh bangsa Israel. Kita tidak pernah tahu ini situasi yang bagaimana. Tapi di sini dituliskan nyanyian ziarah Daud. Jadi kemungkinan sekali ini adalah satu perenungan dari Daud, ya. Apakah perenungan itu berkaitan dengan sejarah bangsa Israel di masa lalu? Tentu Daud tidak bisa melihat ke depan, ya. Daud tidak mengalami bagaimana bangsa Asyur menyerang kerajaan utara dan membinasakannya. Kemudian juga pernah berapa kali mau menyerang Yerusalem dan Yehuda. Daud juga tidak pernah tahu bagaimana Babel menyerang mereka dan akhirnya menaklukkan semuanya. Tapi Daud pasti tahu peristiwa perbudakan di Mesir, peristiwa ketika Israel dibawa keluar dari Mesir, ketika perjalanan di padang gurun, ketika masuk ke tanah Kanaan. Tapi kalau disebutkan nyanyian ziarah Daud, ada kemungkinan ini juga mungkin merupakan pengalaman dari Daud sendiri. Ya, saudara ingat Daud pernah minimal 2 kali yang
kita ingat. Dan ini yang paling banyak dicatat di kitab Samuel. Ya. Apa saudara? Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan ketika Daud dikejar oleh Absalom anaknya sendiri. Dua peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Mungkin yang paling mungkin menurut penafsiran saya adalah mungkin ini hasil perenungan dan juga pengalaman yang dialami Daud ketika dikejar-kejar Saul. Saudara, pengejaran Saul itu luar biasa intensif sekali. Ya, nanti dalam khotbah minggu-minggu ke depan akan ada itu. Bagaimana Daud terus dikejar. Dan Saul memerintahkan karena dengan kebenciannya, dengan kemarahannya, memerintahkan semua pasukannya untuk apa? Mengejar Saul mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemungkinan besar ya. Tapi saudara, kita tidak pernah tahu dengan jelas situasinya seperti apa. Namun dari hasil perenungan Daud itu saudara, saya tadi sebutkan Tuhan penolong sejati. Nah, disinilah saudara kita lihat bahwa belajar dari Alkitab saudara. Memang betul manusia memang harus berusaha. Tetapi usaha manusia itu bukan yang menjadi penentu sehingga kita tertolong. Sekali lagi saudara. Manusia sekalipun berusaha, tapi manusia itu usahanya bukan menjadi penentu adanya pertolongan Tuhan. Tidak. Namanya pertolongan Tuhan itu berarti betul-betul dari Tuhan saja. Karena itulah saudara mengapa di sini saudara saya cantumkan, saya tuliskan Mazmur ini menempatkan Tuhan secara mutlak. Tuhan secara mutlak itulah sebagai penolong sejati buat umatnya. Kalau Tuhan itu mutlak berarti saudara manusianya ya bukan jadi penentu. Karena yang menjadi penentu adalah Tuhan. Jadi saudara di sini saudara dan saya harus belajar. Mengapa dalam teologi reform katakan apa? Semua anugerah Tuhan. Yang namanya semua anugerah Tuhan, kita enggak ada bagian 1% pun, enggak ada. Anugerah Tuhan itu berarti apa? 100% Tuhan. Bahkan kita 0,1 pun enggak ada. Enggak ada. Jadi saudara, sekali lagi Mazmur ini mengajar kita Tuhan itu adalah penolong yang mutlak bagi kita. Karena itu disebutkan di sini sampai 3 kali, saudara, ya. Sampai 3 kali, ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ayat 2, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jadi saudara, di sini kita lihat apa? Pemazmur sadar, Daud sadar, Tuhan itu punya sikap. Jikalau bukan Tuhan memihak kita. Jadi inilah sikap Tuhan. Jadi bukannya, oh saya bagus loh, oh saya baik loh, oh saya punya potensi loh Tuhan, oh saya gini loh, maka Tuhan harus memihak saya. Bukan. Tapi Tuhan yang lebih dulu memihak kita. Nah, itulah Tuhan Yesus katakan apa? Bukan kalian yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengasihi kalian. Betul kan? Ya. Jadi bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jadi inilah saudara namanya sikapnya Tuhan.
Inilah mengapa sudah kita sebut sebagai kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memihak kepada kita, ya sudah, itu kedaulatan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah kita lihat, terpujilah Tuhan, ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita, ya. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa, ya. Jadi kalau tadi sikap, lalu yang ini yang kedua adalah apa? Ini adalah satu tindakan aktif dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah bersikap, Tuhan memihak, maka ketika umat Tuhan itu mau diserang, ketika umat Tuhan itu mau dihancurkan, lalu Tuhan bertindak secara aktif. Tuhan yang bertindak aktif, sudah. Memang manusia, kita katakan manusia kan juga harus berusaha, tapi saudara, seringkali saudara dan saya terjebak seolah-olah harus kerjasama. Kalau Tuhan yang bertindak, kalau kitanya nggak mau, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Memangnya begitu? Tidak. Ya tidak. Di banyak peristiwa, ya, di banyak peristiwa seperti misalnya pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, itu semua tindakan Tuhan. Mana ada Israel ikut serta? Tidak ada. Semuanya Tuhan. Lalu ketika mereka mau menyeberang Laut Merah, ya, wah, tentara Mesir sudah mengejar dan semakin mendekat. Tapi mereka tidak dibiarkan mendekat, ada apa? Tiang awan dan tiang api yang melindungi, betul kan? Lalu setelah apa? Setelah Laut Merah terbelah dua, ya, Tuhan menyuruh Israel menjalani laut itu, ya, menjalani Laut Merah yang terbelah itu. Setelah itu perbuatan Tuhan semuanya. Setelah mereka sampai ke seberang, lalu tentara Mesir mengejarnya, lalu apa? Tuhan menutup laut yang terbelah itu. Semua tindakan Tuhan. Tidak ada satupun tindakan dari manusia, tidak ada. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Saya ingat pada waktu mereka dikepung oleh Asyur, ya. Itu orang-orang di Yerusalem tuh, ya. Kemudian sudah tidak mungkin dia dikepung. Tapi ya tentara Yehuda tidak berbuat apa-apa. Tentara Asyur tiba-tiba, kalau nggak salah rajanya Sanherib itu. Kemudian apa? Tiba-tiba di perkemahan tentara Asyur dibuat kacau balau sama Tuhan. Seolah-olah mereka mendengar bunyi peperangan, akhirnya apa? Mereka semua lari meninggalkan kemah mereka. Udah. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tidak ada. Sebab itu yang ketiga, ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah suatu pengakuan iman. Ini adalah suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu saudara telah mengalami berapa banyak pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu. Saudara, saya harapkan saudara renungkan di rumah. Berapa kali ya Tuhan menolong saya? Berapa kali ya? Saudara catat kalau bisa. Atau saudara ingat-ingat. Lalu saudara syukuri pertolongan Tuhan. Coba lihat. Pertolongan Tuhan itu adalah bentuk dari pernyataan sikapnya Tuhan enggak? Bahwa Tuhan itu memihak sama kita. Renungkan baik-baik. Kemudian yang kedua, tindakannya itu aktif, ya. Sekali lagi jangan berbangga bahwa kita punya jasa, enggak ada. Orang Kristen yang menganggap diri dia punya jasa di hadapan Tuhan, itu berarti sudah apa?
melecehkan anugerah Tuhan. Ya, menurunkan derajat anugerah Tuhan. Saudara, sekali lagi kalau Tuhan sudah bertindak, itu jangan, wah ini juga saya kerjasama dengan Tuhan. Tidak ada. Nah kalau kita sudah bisa ngerti sikap Tuhan dan tindakan aktif Tuhan, maka kita akan apa? Mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ya. Nah nanti minggu ini saya akan khotbahkan ketika Daud mengatakan, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Jadi saudara, inilah ketiga hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi kalau saudara dan saya sudah mengerti bagaimana sikap Tuhan atas kita, bagaimana tindakan aktif dari Tuhan atas kita, maka kita akan katakan dengan pengakuan iman, kita akan bersaksi kepada orang lain, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena menyadari juga ada 3 proses juga. Dikatakan di dalam Mazmur 124. Apa itu? 3 proses yang menggambarkan begitu dahsyatnya, begitu kuatnya, begitu besarnya tekanan dari lawan-lawan umat Tuhan. Besar sekali. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, ya. Begitu dahsyatnya, yaitu kemarahan dari orang-orang yang melawan umat Tuhan. Itu seperti air bah, seperti sungai, seperti air yang menghanyutkan. Kalau begitu, ya ini pasti mengingat kepada apa? Peristiwa Laut Merah, ya. Itu kalau tidak ada pertolongan Tuhan, tapi akhirnya Laut Merah itu yang akhirnya menghanyutkan tentara Mesir. Tentara Mesir tadinya marah sekali. Sudah dikasih 10 hukuman pun tetap tidak terima. Ketika sudah sadar, loh kenapa bangsa Israel dibiarkan meninggalkan tanah Mesir? Kejar kembali. Mereka dengan penuh amarah. Saudara, jadi saudara, ketika orang-orang yang melawan umat Tuhan, ya, dengan penuh kemarahan itu. Jadi betapa dahsyatnya. Jadi kalau saudara melihat ini saudara, sekali lagi sebagai umat Tuhan, kita ini diharapkan mengasihi musuh kita. Kita diharapkan mendoakan musuh kita. Jadi saudara dan saya tidak bisa melawan dengan penuh amarah juga, bukan? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan balaslah kebencian musuhmu. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong itu kan. Doakanlah, berdoalah untuk musuhmu. Ya kan? Itu kan ajaran Tuhan kita. Ya. Jadi saudara, kita seharusnya tidak bisa marah terhadap seolah-olah orang yang mungkin memusuhi kita. Tidak bisa. Ya. Karena memang itu pengajaran Tuhan untuk kita. Tapi kalau mereka yang memusuhi Tuhan dan akhirnya memusuhi umat Tuhan, mereka penuh dengan kemarahan. Ya itu memang mereka. Ya kita tidak mungkin ikut-ikutan menjadi marah kepada mereka. Tidak mungkin, sudah ya. Jadi kita jangan terprovokasi oleh kemarahan musuh-musuh. Jangan terprovokasi, ya. Kemudian yang kedua digambarkan dengan apa? Ayat yang ke-6. Menjadi mangsa bagi gigi mereka. Walaupun cuma hanya disebutkan di ayat B, ayat 6b, ya. Menjadi mangsa bagi gigi mereka. Ini seperti binatang buas, ya. Yang giginya begitu tajam, yang ingin memangsa mereka, umat Tuhan. Ya saya pikir-pikir lagi, Daud juga pada waktu menggembalakan kambing domba kadang-kala melawan singa, melawan beruang, ya kan? Itu Daud ceritakan sendiri. Aku kadang-kala dengan tangan kosong, ya tentu dengan alat yang seadanya yang ada di tangannya, dia melawan beruang, dia melawan singa yang mau menerkam domba-domba. Jadi saudara,
dia merasakan sendiri. Daud sendiri merasakan gigi-gigi yang tajam itu. Ya. Nah, begitu pula dengan musuh-musuh umat Tuhan. Seringkali gigi mereka begitu tajam, seolah-olah ingin menggigit, ya, menggigit, membunuh secara spiritual, membunuh secara jiwa, psikologi atas diri kita. Saudara dan saya jangan terpengaruh oleh kegeraman musuh-musuh kita, ya. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan ayat yang ke-7. Seperti burung, ya, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput, ya. Jadi saudara, ini taktik kelicikan dari musuh-musuh. Daud merasakan itu, ya. Daud merasakan itu juga pada waktu dikejar-kejar oleh Saul. Saudara, Saul punya taktik yang sangat licik sekali, ya. Taktik yang sangat licik sekali. Sebetulnya saudara, sebagai umat Tuhan boleh nggak menggunakan taktik? Boleh, saudara, boleh. Karena Tuhan mengajarkan kepada Israel berapa kali menggunakan taktik, ya. Tapi taktiknya bukan dengan maksud jahat, ya. Ya. Jadi saudara, saya tidak bisa cerita banyak, ya, karena waktu. Nah saudara, taktik mereka adalah mau menjerat seperti burung yang mau dijerat, tapi dikatakan apa? Jeratnya terputus oleh pertolongan Tuhan. Jadi mereka tidak bisa menjerat. Saudara, Daud merasakan itu ketika dia akhirnya terluput dari semua jerat dari Saul. 2 kali Daud mau ditombak oleh Saul. Dia hanya terluput dari jerat itu, dari tombak itu. Jadi saudara, betul-betul dirasakan. Jadi kalau ada 3 hal kemutlakan pertolongan Tuhan, itu semua oleh karena apa? Ada 3 hal betapa dahsyatnya kemarahan dan musuh-musuh yang mau membinasakan, mau memusnahkan umat Tuhan. 3 hal dari kedahsyatan amarah musuh-musuh itu semuanya akhirnya dipatahkan semata-mata karena apa? 3 pertolongan Tuhan. Itu adalah mutlak Tuhan lakukan. Karena itu saudara dan saya hanya bisa berlutut berdoa. Tanpa henti-henti, tanpa jemu-jemu, tanpa merasa putus asa. Teruslah berdoa, teruslah berdoa. Ada mahasiswa teologi berpikir bisa diajak untuk menginap di rumah dosen bahasa Ibraninya yang begitu rohani sekali. Wah, mereka ingin mendengar doa-doa yang indah dari dosennya. Wah, di kesempatan untuk untuk masuk tinggal bersama di rumah dosen tersebut. Tapi ketika mahasiswa tersebut ikut berlutut berdoa, bingung. Loh, kok nggak terdengar doa-doa yang indah-indah? Tidak terdengar doa yang hebat-hebat dari bahasa Ibrani ataupun bahasa Arami dari Tuhan Yesus. Tidak terdengar. Tapi yang terdengar cuma sering menyebut kata Yesus, Yesus, Yesus. Tapi ketika dosen itu menyebut nama Yesus, mahasiswa yang bersama-sama menjalani hidup untuk sekian lama di rumah dosen itu merasakan ketika mengatakan kata Yesus, mahasiswa itu merasakan kata yang cuma diucapkan Yesus saja seolah-olah penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
seberapa saudara dan saya akrabnya dengan Tuhan, seberapa dekatnya dengan Tuhan. Saudara, doa tidak perlu keindahan berkata-kata, berpuisi. Tapi doa membutuhkan apa? Kedekatan sampai akhirnya mengetahui, meraba-raba isi hati Tuhan. Itulah yang penuh dengan keagungan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Berkati ya Bapa firman-Mu yang telah kami dengar. Bersyukur Mazmur 124. Mazmur yang dikarang oleh Daud, walaupun kami tidak terlalu tahu kondisinya pada waktu itu, tetapi ya Bapa, Daud mengajar kami lewat mazmurnya bahwa Tuhan itu penolong sejati, bahwa pertolongan Tuhan itu mutlak, tidak ada satu bagian pun karena kehebatan kami, karena kelebihan kami, karena partisipasi kami, tapi semuanya semata-mata karena Tuhan. Apalagi ya Bapa menghadapi musuh-musuh yang begitu ganas, musuh-musuh yang begitu benci kepada Tuhan, bahkan juga membenci umat Tuhan. Umat Tuhan yang setia kepada Tuhan dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai akan Tuhan. Dahsyatnya mereka untuk membinasakan, untuk memasang jerat kepada kehidupan umat percaya, tetapi semuanya tidak bisa terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan saja. Bersyukur, berterima kasih Bapa, kami belajar lewat mazmur ini untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, dan kami hanya sebagai umat-Mu, kami hanya sebagai ciptaan-Mu, kami hanya sebagai anak-Mu yang selalu memohon pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami akan pulang, sertai perjalanan kami, sertai kehidupan kami ke depan ya Bapa, apa yang harus kami lakukan dan kerjakan di dalamnya. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.